Selamat siang Gatrikers Indonesia. Salam jumpa kembali dalam acara podcast webinar Waktu Indonesia Bincang Engineers bersama saya Astrid Darmawan. Pada kesempatan hari ini saya ditemani oleh Bapak Direktur Manajemen Resiko dari PT PLN Persero, yaitu Bapak Insinyur Suroso Isnandar MSc. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Astrid. Terima kasih Pak. Ini adalah kawan lama ya dari Kak Gatrik, terutama Pak Wing Pak. Betul, udah berapa tahun yang lalu dulu ketemu Pak Wing. Terima kasih Pak. Kita salam jumpa kembali ya Pak. Terima kasih. Selamat siang. Seperti biasa Pak, di acara session pertama ya, kita ingin mengenal lah lebih dekat dengan narasumber kita. Bapak ceritalah pengalaman mungkin dari zaman mahasiswa, karena kalau di Fakultas Teknik nih Pak, apalagi kalau Bapak di ITB kan, betul. Kan, lebih agak homogen ya. Iya betul. Jadi, biasanya Fakultas Teknik itu jarang banget perempuan. Jadi, mungkin ada kesan-kesan juga, atau juga Bapak cerita kepada kita ya, mungkin kenapa Bapak memilih jurusan akhirnya teknik, ya kan? Mungkin baik. Apakah karena amanah dari orang tua atau Bapak punya angan-angan lah dari kecil itu. Silakan Pak. Oke, makasih. Selamat siang rekan-rekan Gatrikers. Ya. Baik, saya termasuk anggota luar biasa barangkali ya, karena saya sebetulnya lulusannya Universitas Indonesia Cabang Bandung. Iya. Zaman dulu kalau angkatan lama masih Universitas Indonesia sih. Betul, kan semuanya sebenarnya Universitas Indonesia, hanya di Bandung, di Jakarta, tapi di secara IPB historis kan juga dulu Fakultas Indonesia. Betul. Jadi waktu saya ketemu Pak Wing, wah kalau saya ikut saya ngakunya pokoknya UI Cabang Bandung, ternyata diizinkan waktu itu. Terima kasih. Jadi saya sekarang kerja di PLN, perusahaan listrik negara. Nah dulu saya aslinya kan anak desa, jadi dari kota gitu ya, orang tergantung pronunciation-nya, ada yang nyebut Clayton, bukan Clayton Australia, tapi Klaten, kota kecil antara Jogja dan Solo gitu ya. Tapi sana sini suara bagusnya kedengarannya tetap bagus. Itu bagus ya. Clayton atau Klaten. Nah, saya lahir tidak ada listrik. Masa kecil saya tidak ada listrik. Saya ketemu listrik pertama kali itu tahun 1986 pada waktu SMP. Jadi saya sangat paham sekali bagaimana. Itu di mana Pak pertama kali ketemu listriknya? Maksudnya masih di desa juga, masih di Klaten juga. Klaten pun masih masuk pelosok sekali. Jadi listrik itu sungguh merubah peradaban. Nah, jadi saya waktu itu dulu kalau belajar pakai kalau lampu petromak itu lampu yang mewah pada saat ada hajatan atau apa gitu. Kalau normalnya lampu teplok. Nah, kalau saya belajar pakai lampu sentir, orang Jawa bilang itu, yang lampu hanya pakai api sumbu tanpa itu, sehingga kalau rambut kebakar itu udah biasa. Nah, kemudian pada waktu itu ayah saya sangat determin untuk coba kita tarik listrik ke desa, bagaimana caranya. Nah, kemudian adalah proyek waktu itu membuat jaringan tegangan menengah 20 kafe lewat di desa saya. Nah, begitu lewat, dalam hati saya udah senang sekali. Waduh, sebentar lagi mau ada listrik. Tapi ternyata hanya lewat doang. Jadi sampai setahun tidak ada saluran listrik ke desa itu. Jadi apa yang terjadi? Nah, dari situ ayah saya selaku tokoh setempat lah ya. Ayah saya guru SD, ibu saya juga guru SD. Jadi bergotong royong mengumpulkan dana masyarakat. Saya ingat banget beli tiang besi, mengajukan proposal ke PLN. Waktu itu di dekat kami ada daerah namanya Pedan, itu ada Kitet Pedan kan. Nah, ya, ada hubungannya tuh, Pedan dan Kitet Pedan ada hubungannya itu. Nah, itu akhirnya kami tarik sendiri, dan saya ingat banget waktu masih kecil itu ikut narik kawat itu, sehingga walaupun belum masuk listrik masuk desa dan belum ada program jaringan ke desa tersebut, baru 20 kafe lewat, kita akhirnya menyalakan listrik. Saya ingat banget itu, sore-sore jam 7 menyala, akhirnya seperti terus langsung hajatan Pak. Berubah peradaban. Memang berubah peradaban. Karena terus terang saya, di rumah saya itu anak-anak kan dibagi tugas sama orang tua. Tugas saya adalah menyalakan lampu setiap sore. The problem is pada waktu itu, kalau jam 5:30 sore itu ada film kartun namanya Flash Gordon. Kalau ada yang tahu film kartun Flash Gordon, berarti udah sama-sama seniornya itu. Dan pada saat kartun dimulai, saya harus nonton ke tetangga agak jauh, itu sudah gelap. Dan ibu saya sangat disiplin. Pokoknya kalau saya kabur nonton film Flash Gordon itu,
pulang rumah gelap dibiarin gelap. Karena menyalakan lampu adalah tugasnya Suroso. Wah, ketat sekali. Sehingga akhirnya yang terjadi, begitu ada lampu listrik itu, bebas tugas saya dalam menyalakan lampu. Itu pergi, Pak. Nah, itu dia kan. Nah, akhirnya tugasnya klek. Nah, sekarang klek. Nah, akhirnya dari situ berpikir, ternyata listrik itu sangat merubah peradaban, sehingga akhirnya saya berpikir saya mau belajar listrik. SMP saya sudah cita-cita belajar listrik. Lalu dari SMP di desa saya ke SMA Negeri 1 di Klaten, di Klaten tadi ya. Kemudian pokoknya saya harus masuk jurusan teknik yang ada listriknya, akhirnya teknik elektro, sehingga akhirnya diterimalah di ITB selama 4 tahun 5 tahun. Dan di ITB pun saya berpikir untuk bisa kerja tempat listrik apa yang paling ideal? Ya salah satunya PLN. Waktu itu banyak teman-teman dan juga seperti kita semua lah, angkatan Gatriku juga sama lah. Akhirnya banyak sekali opsi kan kalau udah lulus teknik ya, udah kayak raja dunia aja ya kan, banyak pilihannya begitu ya. Bisa ke telekomunikasi, bisa ke oil and gas, bisa ke... Saya tetap istiqomah, tetap nulis subjurusannya teknik tenaga listrik. Kemudian akhirnya masuklah saya PLN 1994. Masuk PLN, di PLN kira-kira 3 tahun. Kemudian saya mengajukan beasiswa, the British Chevening Award. Kemudian mendapatkan beasiswa ke UK, saya ngambil listrik lagi. Power management ya, Pak? Power System Engineering and Management di Scotland. Nah, kembali dari Scotland, UK, akhirnya tetap kerja di PLN dan berkarir di PLN dari berbagai macam penugasan. Dulu penugasan pertama tahun 1994 adalah sebagai bagian yang pembangunan PLTU Suralaya Unit 567. Ya, itu PLTU Suralaya adalah komplek PLTU terbesar sampai saat ini, kira-kira 20% dari kapasitas di Jawa ditopang oleh PLTU Suralaya. Jadi sangat penting, dan saya terlibat dalam pembangunan PLTU Suralaya Unit 567, kemudian pindah-pindah penugasan. Ini kan sebenarnya kelanjutan dari pengalaman Bapak waktu masih kecil. Bapak mulai dari awal, Pak, kan? Betul. Sampai tiangnya ya kan. Betul. Nah, sekarang Bapak juga ikutlah dalam pembangunan dari awal kan, PT Betul Suralaya. Sekali. Nah, setelah mendapatkan pengalaman itu pun akhirnya selesai sekolah juga saya pindah ke pusat, masuklah ke divisi perencanaan pengembangan sistem ketenagalistrikan, singkatnya DIPSIS, divisi perencanaan sistem, yang bertugas untuk merencanakan pembangunan. Makanya saya pikir kalau gitu di dekat saya harus ada instalasi dong. Akhirnya kita taruh Kitat Pedan, itu dia. Padahal nggak ada hubungannya sebetulnya, cuman saya pikir pas di tengah ada Kitat 500 Cafe di Pedan. Dan setelah penugasan sekian lama di PLN, akhirnya mulai tahun lalu ditugaskan untuk menjadi direktur manajemen risiko di Direktorat Manajemen Risiko PLN. Jadi kurang lebih sepintas seperti itu yang memotivasi saya kenapa menekuni bidang listrik, dan saya juga pendidikan terus di bidang listrik, pengalaman konsisten terus sampai dengan detik saat ini. Begitu Pak Astrid kira-kira. Terima kasih Pak Suroso. Ini kita tahu nih Pak, ada sukses story lah dari Bapak waktu itu, waktu Bapak bertugas berdinas di Sulawesi ya Pak. Baik, itu Bapak kalau nggak P2 ya Pak ya. Nama unitnya PLN, Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi, UIKL Sulawesi. Kalau yang P2B itu yang di Jawa. Kan, Bapak habis dari Sulawesi, nanti kan dengan ya itu keberhasilan Bapak lah, prestasi Bapak, akhirnya Bapak dipindah ke Jakarta ya, kayaknya untuk yang P2B itu ya Pak. Tapi kita cerita dulu yang di Sulawesi itu Pak. Bapak kan sampai bisa memenuhi target ya, kalau nggak salah 23% dari yang rendah emisi itu Pak ya. Oke. Jadi begini ceritanya, begitu diskursus atau diskusi terkait dengan renewable energy kan sudah cukup lama ya, cukup langsung. Waktu saya belajar di UK pada tahun 1998, di sana itu sudah terpasang wind farm atau PLT Bayu, pembangkit tenaga Bayu, yang saya boleh bilang awal-awal di dunia ini. Ya, jadi di situ saya sangat impress. Saya ingat banget, saya selalu kalau punya waktu itu langsung jalan ke PLTB itu, kemudian taking pictures, kawan-kawan yang datang ke sana saya ajak untuk ngambil foto di situ, sambil saya bilang, saya harus bawa ini suatu saat ke Indonesia. Sehingga begitu kembali ke Indonesia, kemudian
bertugas di divisi perencanaan sistem yang tugasnya itu menulis RUPTL, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Sudah cukup banyak, lebih dari 6 RUPTL yang saya ikut terlibat dalam penulisannya. Dan pada waktu itu renewable energy, apalagi yang dari wind maupun solar, itu belum sebanyak saat ini. Orang masih berdiskusi, perlu nggak Indonesia yang angin-anginan, punya angin nggak, dan seterusnya ya. Sehingga pada waktu itu salah satu tanda kutip cita-cita obsesi membawa pulang wind turbine itu juga plus minus karena begitu banyak pembicaraan terkait hal itu. Nah, pada tahun itu ada developer, pengembang yang sekarang sudah mengembangkan di PLT Bayu Sidrap namanya, yang datang ke Indonesia, datang ke PLN, lalu mengajukan proposal untuk membangun PLTB yang pertama. Waktu itu saya mengikuti tim mereka. Mereka tidak mulai dari scratch, tapi mereka melihat apa yang sudah sebetulnya diteliti oleh peneliti Indonesia, dalam hal ini BPPT, potensi angin itu di mana saja. Mereka hanya ikutin itu. Nah, yang saya masih ingat pada tahun itu, awal-awal di tahun 2004-2005 begitu, mereka datang ke Pantai Samas di Jogja Selatan. Saya ikut dengan mereka. Di situ ada mercusuar, tingginya kira-kira 60 meter. Kita naik ke atas, saya bawa anemometer, dan di situ saya ikut mengukur itu pakai portable anemometer itu. Bagaimana angin di situ ternyata potensinya besar. Nah, pada saat itu diskusi itu banyak sekali plus minus. Yang dibilang Indonesia nggak punya angin lah, yang dibilang angin-anginan. Padahal obat masuk angin banyak tuh. Makanya itu kan ada yang terkenal sekali itu kan. Obat masuk angin banyak gitu. Sampai jadi sponsor GP Pak itu. Iya. Nah, pada saat itu saya jadi believer bahwa sebetulnya potensi angin di Indonesia itu besar. Saya ingat banget saya ngukur di ketinggian di mercusuar itu 6 meter per detik. Nah, apalagi sekarang teknologi sudah mencapai 140 meter, yang anginnya jauh lebih konsisten. Nah, singkat kata, setelah mereka melakukan feasibility study, mereka mendirikan meteorological mass, METMAS untuk mengukur angin begitu, terus mereka sampai pada kesimpulan, Suroso, you know what? Kenapa proyek-proyek angin sebelumnya tidak fly off di Indonesia? Karena mengukur anginnya nggak tuntas, hanya sampai 40 meter. Mereka mendirikan METMAS langsung 150 meter. Tinggi-tinggi, betul. Dan mereka membawa lidar, bawa sonar, sehingga mereka firm yakin bahwa potensi angin di Indonesia itu cukup besar. Nah, di Samas karena suatu lain hal proyek tidak jalan, lalu mereka menemukan juga sumber angin yang namanya di Sidrap. Sidrap itu di Sulawesi Selatan sisi utara, dekat Pare-Pare. Tapi Sidrap itu udah di dalam datanya BPPT ya? Sudah ada. Oke. Sudah ada sebetulnya. Mereka maksudnya hanya lagi iseng-iseng berlibur tiba-tiba ketemu angin kan? Tidak, mereka punya peta angin, mereka punya metodologi, dan sebetulnya mereka following the trail yang sudah di-set up, sudah ada. Dan waktu itu juga orang pada berdebat, nggak mungkin jadi, nggak segala macam. Nah, saya ingat banget akhirnya di RUPTL kita berikan ruang, kalau memang dia percaya, itu mereka akan mendirikan investasi mereka, PLN hanya memberi listriknya, jadi risiko ada di mereka. Dan voila, jadi PLT Bayu pertama di Indonesia ada di Sidrap. Akhirnya itu dengan ketinggian berapa? Dengan tower yang kira-kira lebih dari 100 meter juga. Ya. Dan saya baru tahu Sidrap itu rupanya singkatan. Sidrap itu singkatan dari Sidenreng Rapang. Nama tempatnya itu saya baru tahu juga. Dan Sidenreng Rapang atau Sidrap. Saya ditugaskan di WKL Sulawesi itu pada saat mereka mulai konstruksi sampai selesai. Dan waktu itu kita cukup worry karena angin ini kan intermittent ya, variabel ya, betul. Outputnya katanya tidak konsisten dan seterusnya. Kalau ini nanti masuk ke grid Sulawesi, apa yang terjadi gitu? Nah, karena satu lain hal, akhirnya saya ditugaskan sebagai general manager di situ. Saya bilang kita jangan takut, kita takut karena kita nggak tahu. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Ya udahlah, pakai cara khas Indonesia. Tabrak dulu gitu kan, pokoknya sambung aja dulu ke grid gitu. Tentu kita tetap ada, tetap learning curve ya Pak. Betul, tetap ada. Kalau nggak mulai-mulai kan. Makanya kan, kalau nggak kita hanya seminar, debat aja. Nulis paper ya. Kalau paper itu kita tumpuk gitu, udah sampai ke bulan, gitu. Tapi nggak jadi-jadi gitu kan. Ini ada investor yang langsung. Ada kesempatan ya, ada yang mau invest, maksudnya jadi kita ya udahlah cobalah ya. Betul. Dan waktu itu
karena this is the first of its kind, sehingga mereka meminta harga yang cukup signifikan lah. 1 kWh-nya kira-kira 11,2 sen US dollar per kWh. Kalau sekarang yang lelang terakhir sudah drop banget, udah hanya nyampe sekitar di tanah laut yang akan dibangun itu kan sekitar 5,4 something gitu. Jadi mereka sebagai the first of its kind, oke lah itu biaya belajar PLN atau Indonesia gitu ya, untuk mempunyai PLT Bayu yang pertama, dan akhirnya tersambung ke grid. Nah, grid Sulawesi sendiri pada saat itu belum begitu kuat karena beban puncaknya tidak begitu tinggi, masih 1400-an dan seterusnya. Sementara ini yang masuk 70 mega kalikan 2 karena habis itu diikutin di bawah di Jeneponto jadi 140 megawatt, artinya kurang lebih 10 megawatt dari beban puncak. Waduh, ini gimana ini? Nah, akhirnya yang terjadi kita coba, kita operasikan. Nah, betul rupanya begitu angin kadang naik, kadang turun. Nah, kita selaku operator sistem harus mengikuti dinamika itu. Jadi kita harus belajar ilmu yang baru, yaitu wind forecast. Wind forecast. PLN sebelumnya nggak punya kompetensi itu, tapi karena ada teknologi baru ini berupa PLTB, kita akhirnya belajar wind forecast. Nah, untuk itu kami juga mendapatkan bantuan juga dari kemarin-kemarin dari USAID, bagaimana mereka membantu kita untuk melakukan wind forecast, sehingga dalam merencanakan operasi sistem dalam sehari itu kita bisa mengantisipasi di jam-jam berapa angin akan dice down dan jam-jam berapa angin akan naik. Jadi singkat kata, akhirnya PLTB Sidrap 70 MW beroperasi dengan baik, bahkan disusul dengan PLTB di Jeneponto di Sulawesi Bagian Selatan 70 MW, jadi total 140 MW, dan mereka berdua merupakan generasi pertama dari PLT Bayu yang terkonek ke grid dan membuktikan bahwa even 10% dari beban puncak dan skenario do nothing, sistem masih bisa dikendalikan dengan baik. Apalagi sekarang sudah kita improve lagi di sistem interkoneksi Sulawesi Bagian Selatan. Kita sudah mengupgrade sekada sistem kita sehingga mampu mengantisipasi dari variability ini. Akhirnya kesimpulannya, intermittency dari variabel renewable energy itu tidak untuk ditakutkan, bisa dimitigasi. Dan kita ini the living proof untuk itu. Artinya ini sesuai dengan agenda net zero emission kita, di mana kita akan berubah dari yang semula itu didominasi oleh thermal base, kita akan didominasi oleh renewable energy, baik yang dispatchable maupun yang intermittent. Jadi segala sesuatu yang baru itu rupanya tidak untuk ditakutkan, yang penting kita pelajari aja, akhirnya bisa berjalan dengan baik. Ya, karena kan AC dikasih angin pasti, apalagi kalau ya dikasih angin ini sesuatu yang istilahnya alami ya Pak ya. Betul. Itu kan betul, maksudnya nggak akan habis ya kalau kita bicara angin kayak matahari, betul, ya kan. Betul. Dan ternyata Indonesia itu selalu ada keunikan dan kaya. Apa yang membedakan angin kita dengan angin di subtropis itu ya? Ternyata jauh lebih positif. Karena kita berada di daerah tropik, jadi per volume massa udara itu lebih banyak, sehingga untuk daya yang sama lebar blade itu bisa lebih kecil. Oh, oke. Ya, itu something yang kita temui setelah kita belajar secara mendalam. Not only that, di Indonesia ini kan nggak ada angin typhoon yang hurricane begitu ya. Kalau angin ribut banyak, tapi masih kalah ribut sama tetangga-tetangga kita tuh. Tapi tidak perlu, beliau nggak ada. Sehingga tidak diperlukan namanya hurricane break. Jadi kalau semua instalasi PLT Bayu di negara subtropis sana itu harus ada hurricane break, sehingga pada saat hurricane kayak di Amerika itu yang namanya wanita-wanita itu datang, maka dia harus diparkir, blade-nya digeser searah dengan datangnya angin, terus di lock. Dan ini akan kalau enggak nanti akan terbang seakan-akannya kan. Nah, hurricane break ini menambah biaya capex yang lebih tinggi. Nah, di Indonesia nggak perlu itu. Sehingga ini sebetulnya keagungan Tuhan. Dan betul kalau Indonesia itu kaya terhadap sumber-sumber energi itu sangat betul. Tidak hanya angin, tidak hanya surya, kemudian hidro, kemudian biomass, kemudian geothermal, you name it. Sehingga kalau melihat program transisi energi ke depannya itu
itu menurut saya sangat achievable dan sangat doable. Nah, kembali ke pertanyaan Mbak Sri tadi, berarti Bapak waktu di Sulawesi belajar mengendalikan bagaimana operasi suatu renewable energy yang awal-awal di Indonesia. Betul. Saya bersyukur mendapatkan kesempatan itu dan saya bisa menularkan kepada yang lain bahwa managing the intermittency dari VRE, variable renewable energy, itu is not a very difficult thing. Tapi asal kita mau maka kita bisa. Itu Mbak Astri. Jadi sampai sekarang nih kan tadi udah data tuh dari BPPT. Sekarang udah berapa Pak kira-kira PLT Bayu-nya? Pada saat ini PLT Bayu yang sudah running tuh baru di Sidrap dan Jeneponto. Kemudian tender yang terakhir tuh baru ada di Kalimantan Selatan di Tanah Laut. Tapi potensi yang ada itu tinggi sekali Indonesia, sehingga kedepannya Bapak udah punya ya Pak Surya ininya kan titik-titiknya. Nah itu banyak sekali developer yang sudah meriset, sehingga dalam rencana ke depan rencana ke depan kan sampai dengan tahun 2040 kita akan membangun pembangkit listrik yang baru itu tambahannya aja itu 102 gigawatt. Ini untuk yang Bayu ya? Belum, ini semua. Semuanya, nah, semua ini dari 102 gigawatt ini sampai 15 tahun ke depan itu yang renewable energy itu ada 75 gigawatt. Nah, dari 75 gigawatt renewable energy itu anginnya sendiri ada 15 gigawatt. 15.000 megawatt. Itu besar potensinya. Dan juga untuk solar matahari mencapai 27 gigawatt. Kemudian untuk hidro atau anginnya itu mencapai 25 gigawatt. Kemudian untuk geothermal tambahannya 7 gigawatt. Biomass atau bioenergi itu bisa sekitar kurang lebih 1 gigawatt. Nah, kebutuhan kita lebih dari itu. Jadi landscape ke depan itu memang 75% adalah dari renewable energy, termasuk baterai. Ada juga nanti kita harus bangun baterai energy storage system mencapai 32 gigawatt hour. Dan sebagai base loadernya tadi selain hidro ada gas, rencananya gas mencapai 22 gigawatt. Dan masih ada gap lagi. Nah, gap itu kita isi dengan nuklir. Jadi kira-kira 5 gigawatt kita akan dari perencanaan mengindikasikan diperlukan energi nuklir untuk bisa menjadi salah satu komponen. Jadi ini udah rencana ya sampai 2040. 15 tahun ke depan, Mbak Astrid. Jadi supaya yang 2060 itu pasti mudah-mudahan tercapai lebih dulu kan Pak? Betul. Artinya memang kita ya namanya kan transisi energi, transisi kan bertahap ya. Dengan bergeser kepada energy mix yang tadi saya sampaikan aja, di mana 75% pembangkit yang baru itu dari renewable energy, itu sudah suatu lompatan yang luar biasa dan luar biasa, sehingga dari situ nanti stepping stone ke 2060 bagaimana kita mencapai net zero emission. Nah, pertanyaannya Mbak Astrid, ngapain sih kita harus repot-repot menggantikan energi sistem kita dari thermal ke renewable energy? Mbak Astrid pernah kepikiran tuh nggak? Ngapain kita repot? Kita sekarang kan kita punya apa sekarang? Batu bara banyak, gas itu ya. Nah, kenapa kita harus meninggalkan itu semua ya? Karena satu hal bahwa bumi ini memanas. Nggak hanya hati kita yang panas. Kalau mendengar sekarang itu kemarin saya lihat di Euronus aja Pak, itu katanya dengan kondisi bumi yang memanas ini ya kan, akhirnya dibutuhkan biaya mahal sekali Pak untuk merecover ya, sampai 20 atau 30 triliun per tahun itu. Betul sekali, mungkin malah lebih kayak climate crisis lah gitu. Betul sekali. Nah, efek dari pemanasan global yang diakibatkan oleh emisi gas rumah kaca, salah satunya CO2 itu efeknya global. Artinya emisi yang kita keluarkan di Jakarta akan berdampak yang sama dengan emisi yang dikeluarkan di New York. Ya, kata mereka bilang emisi itu nggak perlu visa Pak, nggak perlu paspor. That's right. Bebas. That's right. Jadi kalau ini menjadi masalah global, masalah antar negara. Kalau ini kita tidak atasin bareng-bareng, what is at stake? Keberlangsungan dari populasi kehidupan anak turun kita nanti di muka bumi ini. Karena apa? Karena sebetulnya yang dimaksud rumah kaca itu apa sih? Suhu bumi akan memanas gitu ya, 2 derajat kalau nggak dikendalikan atau lebih. Kalau kita lihat kurva dari awal dulu kan
sebelum zaman revolusi industri gitu kan nggak ada emisi banyak lah, orang kita cuma naik kuda, ya emisinya dari kuda sama sapi gitu ya. Tapi kemudian begitu ada temu bensin, industri langsung naik banyak. Efek rumah kaca kita sama-sama tahu, ya namanya juga rumah kaca. Kalau di dalam kaca itu kalau ada sinar matahari bisa masuk, pantulannya terperangkap nggak bisa keluar, suhunya akan naik. Apa yang terjadi? Ya orang banyak bilang untuk direct impact-nya adalah ya iklim yang makin tidak menentu gitu ya. Ya kayak sekarang kan ya, jadi betul, kan? anomali sering kan. Betul. Harusnya musim hujan jadi nggak hujan. Daerah yang sebelumnya nggak banjir, musim hujan yang harusnya merata setahun gitu, dimampatkan dalam waktu cuma berapa hari jadilah banjir gitu ya, dan seterusnya. Tapi itu baru antara. Itu belum tujuan akhir dari kerusakan global, belum. Jadi kerusakan global ini air. Bukan. Nanti pertama yang terjadi kutub-kutub mencair. Oh iya, kutub air. Kutub utara, kutub selatan mencair, dan kalau itu mencair semuanya orang bilang muka air laut akan naik antara 4-7 meter bahkan 14 meter katanya. Itu Belanda tenggelam, Pak. Nggak usah Belanda, kita punya Monas pun udah tenggelam itu ya. Kalau itu terjadi. Kalau segitu Belanda tenggelam, Pak. Coba sekarang Mbak Sri main-main ke Muara Karang itu, Koplu itu udah di atas, udah kan? di bawah itu. Nah, airnya udah di atas. Betul. Banyak kepulauan kita, daerah pesisir kita yang akhirnya terendam dan populasi harus bergeser. Apakah itu sudah ultimate price? Belum. Itu masih efek antara. Masih nanti ada efek-efek domino. Ada. Efeknya yang paling bahaya itu begitu es kutub utara selatan mencair, mengakibatkan kadar salinity dari laut akan menurun. Nah, kalau salinity laut menurun, apa yang terjadi? Sistem iklim kita ini digerakkan oleh namanya ocean belt. Nah, coba di Google ocean belt. Ocean belt itu adalah sirkulasi dari air laut yang bergerak dari utara ke selatan semuanya. Silakan di Google ocean belt. Ocean belt ini didrive oleh perbedaan salinity. Nah, kalau salinity-nya sudah hilang di titik tertentu, maka ocean belt ini bisa berhenti total. Dan kalau ocean belt ini berhenti total, nah itulah katastrofi akan terjadi. Nah, ocean belt berhenti total, maka yang terjadi akan kembali, kalau kita pernah dengar Ice Age. Ya, karena ocean belt ini yang mengatur suhu, sehingga waktu bumi berputar itu mana bisa suhu ruang, mana bisa dihuni kutub masih minus 40 gitu ya. Ocean belt ini berhenti, maka yang terjadi adalah global cooling, Ice Age. Dan Ice Age-nya itu sudden. Jadi kalau kita pernah baca-baca itu katanya mamut dibicarakan. Betul, mamut yang lagi makan rumput kok tiba-tiba langsung ke freeze gitu ya, lagi ke freeze ya, karena itu terjadi seret gitu. Dan dunia ini akan kembali menjadi Ice Age, dan hanya tinggal satu daerah kecil, yaitu sekitar Khatulistiwa ini yang habitable. Ya, yang Indonesia alhamdulillah masih habitable. Ya, karena ada gunung berapi ya, masih ada pemanas. Barangkali begitu. Tapi yang terjadi kalau hanya tinggal dunia kita yang bisa dihuni, dunia lain pada hilang, sumpah Pak. Ya mereka kalau yang mati malah enak lah, yang mati lah. Tapi yang nggak mati kan pasti merangsek ke kita. Sudah penuh lah kita. Itu completely menjadi ecological disaster. Ada sesuatu ya sisi baik ya, kita hidup di dalam ring gitu ya. Betul. Nah itu yang harus dihindarkan. Pemanasin ya Pak. Betul. Ratusan gunung berapi yang kita punya, dan itu berkah loh Mbak, karena ada geothermal di situ. Panas bumi kita kan terbesar di dunia. Walaupun yang berhasil dieksplorasi baru sedikit. Nah itu menjadi program ini. Nah sehingga kembali ke emisi tadi itu. Sebelum terjadi ultimate ecological disaster, akan terjadi disaster ecological yang bertahap, dan itu dampaknya akan memusnahkan kehidupan kita. Nah, sekarang ngapain PLN cawe-cawe ikut itu? Jadi kalau kita ingat di zaman sebelumnya, ada waktu zaman-zaman kebakaran hutan itu kan, ya mungkin udah 5-10 tahun kita nggak ada lagi kebakaran hutan ya.
dulu kalau ingat kalau ada kebakaran hutan asapnya sampai kemana-mana begitu ya. Singapura komplain, Malaysia komplain. Nah gitu itu dia Mbak Astrid. Itu karena memang salah satu polutan terbesar itu dari kebakaran hutan. Waktu itu PLN nggak nampak. Nah sekarang kita nggak ada kebakaran hutan, begitu didata, loh ternyata Polusinya polusi masih tinggi nih. masih tinggi dari kendaraan, transportasi, dari pembangkit listrik juga. Nah karena itu PLN berpikir bahwa menghadapi tantangan global, pemanasan global ini, PLN harus punya inisiatif. Bahkan sebelum pemerintah mencanangkan net zero emission, kita sudah berpikir ke sana. Sehingga PLN telah menetapkan bahwa kita akan bergeser, kita akan shift, kita akan geser energi sistem kita yang berbasis thermal, yaitu batu bara, gas, minyak BBM, gitu ya. Itu kita geser untuk berbasis renewable energy. Nah, renewable energy cukup banyak. Secara mudah kita bisa bagi dua, yaitu renewable energy yang dispatchable, artinya kalau kita perlu kita nyalakan, kita nggak perlu kita matikan. Itu namanya renewable energy yang dispatchable. Itu seperti hydro, PLTA, akan kita dorong penggunaan PLTA, dan juga dari geothermal atau panas bumi. Tapi ada juga renewable energy yang bersifat intermittent atau variable. Kita sebut variable renewable energy, antara lain wind tadi atau angin, kemudian solar, keduanya itu bersifat intermittent. Nah, PLN mencanangkan bahwa bersama dengan pemerintah akhirnya kalau bisa 2060 energi sistem kita sudah bergeser ke net zero emission. Nah, net zero emission. Sebagai transisi, tentu nggak akan PLTU batubara kita matikan, nggak mungkin, karena kebutuhan listrik kita kan makin meningkat. Kalau kita akan mematikan batubara saat ini ya sama saja belum siap, mematikan mesin ekonomi kita. Karena listrik itu yang pertama harus mencukupi, yang kedua harus andal, yang ketiga harus berkualitas, yang terakhir harus ekonomis. Yang keempat, satu lagi berwawasan lingkungan. Nah, kita harus cari trade off yang pas itu di mana gitu ya. Nah sekarang kalau PLTU batubara kita sekarang dimatikan, orang istilah disuntik mati, gantinya apa? Gitu kan? Dan kita harus akui bahwa memang salah satu anugerah Tuhan ke Indonesia itu kita mempunyai cadangan batubara yang sangat besar dan relatif ekonomis gitu. Jadi sangat masuk akal kalau di awal-awal ini kita maksimalkan itu dulu. Tapi kita mengambil langkah-langkah yang sangat progresif untuk shifting dari thermal base kepada renewable energy base. Langkah pertama apa? Yang pertama adalah di RUPTL kita yang baru, sekarang sedang didiskusikan dengan pemerintah, akan segera keluar RUPTL 2025, RUPTL 2034, kita tidak memprogramkan pembangunan PLTU yang sama sekali baru. Ada PLTU tapi sangat limited. Misalnya yang di Mulut Tambang itu pun harus dikombinasi dengan renewable energy supaya emisinya bisa dipangkas turun gitu ya. Tidak dicantumkan pembangunan PLTU yang baru. Nah itu sudah langkah maju itu, karena PLTU itu mau tidak mau kan termasuk relatif paling murah dan abundant. Apakah itu cukup? Oh, belum cukup. Terhadap PLTU yang existing ini, kita melakukan campuran atau co-firing menggunakan biomasa. Nah, biomass ini kan banyak nih, dari potongan-potongan kayu, dari sawdust, kita buat pellet, kita masukkan PLTU, dan kita targetnya 5% sampai 10% dari PLTU batubara yang ada co-firing dan biomasa. Itu sudah menurunkan emisinya itu Mbak Astrid. Nah, sehingga kebutuhan kita terhadap biomasa cukup tinggi. Tahun depan aja kita sesuai dengan peraturan Menteri SDM itu kita seharusnya sudah bisa menghasilkan 10 juta ton biomass dalam setahun. Apakah itu sudah cukup? Belum. Masih banyak lagi yang kita lakukan. Sebagai contoh adalah
Kalau ada yang bisa kita konversi gitu dari batu bara gas, kita konversi. Nah, di samping itu kita menggenjot yang tadi saya sampaikan terkait renewable energy. Kita akan bangun hidro, kemudian kita akan bangun panas bumi, kita bangun wind yang banyak, kita bangun solar yang banyak. Tujuannya adalah emisi karbon dari listrik yang sekarang kira-kira 300 juta ton satu bisa kita turunkan, dan 2060 idealnya sudah mencapai zero. Jadi itu inti dari net zero emission kita, Mbak Astrid, dan PLN secara terus-menerus mendorong ini. Makanya di RPTL yang baru ini porsi renewable energy mencapai 75%. Mencapai sampai dengan tahun 2040 kita akan membangun 75.000 megawatt. Nah, ini baru satu persoalan nih. Kita mencanangkan pembangunan tambahan dari pembangkit listrik sebesar itu. Ada tantangan lagi. Pusat-pusat beban listrik sama pusat-pusat di mana potensi renewable energy itu ada, itu biasanya nggak deket, jauh. Kan kita nggak mungkin mindahin PLTA yang ada di Sumatera Utara ke Jakarta, itu kan nggak mungkin PLT hidro di sana atau geothermal gitu, Mbak Sri. Jadi karena sumbernya ada di sana. Di sana. Sementara kita kan perlunya di sini, di Jakarta. Kalau bisa di storage ya. Ya, bisa itu kita, dia. Ya kita pindah. Betul. Tapi kalau PLTA itunya kan nggak bisa. Nggak mungkin. Nah, storage pun sekarang sudah lumayan, sehingga kita canangkan juga nanti pembangunan baterai energy storage system. Tapi kan tetap ada tantangan ini, sehingga kita akan membangun transmisi yang cukup panjang yang menghubungkan pusat-pusat renewable energy ini ke pusat-pusat beban. Nah, kita nyebutnya green enabling transmission atau super grid yang untuk menyalurkan energi hijau itu. Dan jadi kita, mungkin ke depan ada pembangunan itu ya? Ya, kita akan membangun itu, maksudnya pusat-pusat transmisi ya? Betul, saluran transmisinya akan kita bangun mencapai lebih dari 50.000 km sedikit. Keliling bumi kira-kira berapa sih? 24.000 km kali ya? Udah 2 kali keliling bumi itu ya. Jadi tambahnya cukup besar. Makanya sibuk banget Bapak kan, jadi ya kurang lebih lah. Jadi karena rencananya banyak kan, gitu. Bukan hanya membangun ini ya, membangkit listrik, karena juga urusannya sekarang sama transmisi kan ya. Betul. Sumbernya itu nggak bisa dipindahin kan. Jadi there is no energy transition without transmission. Itu udah pasti. Jadi program transisi energi membangun pembangkit listrik ini kalau tidak dibangun juga green enabling transmission system, ya nggak akan jalan. Sehingga there is no energy transition without transmission. Jadi kita harus membangun transmission ini. Nah, ini semuanya kan memerlukan investasi yang sangat besar. Hitungan sepintas saja bisa mencapai 230-an miliar US dollar. Sehingga PLN definitely we cannot do it alone. PLN tidak bisa kapabilitasnya ya nggak mungkin lah sebesar itu. 230 miliar US dollar kan hampir berapa itu? 3.000 triliun ya. Jadi kan nggak mungkin, sehingga kolaborasi sangat penting, sehingga sangat dibuka peran serta kolaborasi dari private sector itu untuk berinvestasi di sektor ketenaga listrikan ini. Itu nanti di pembicaraan kita tuh di lain kesempatan ya Pak, masalah ini ya. Investasi di situ ya. Oke, sekarang siap. Kita bicara teknis-teknisnya dulu ya. Itu panjang masih Pak ya. Sampai 2040 itu apalagi tadi besarnya baru 102 gigawatt itu memerlukan plus transmisi kira-kira 230 miliar US dollar. Itu panjang tuh pasti Pak. Nah, itu baru satu set of story. Masih ada lagi kan tadi di awal saya cerita tentang intermittency variability. Itu bagaimana cara mengendalikan. Sulawesi punya Sidras sama Jeneponto. Kita masih punya pembangkit yang flexible generation seperti PLTG yang lain bisa bereaksi cepat, maupun hidro kayak PLTA Poso di sana. Nah, kalau jumlahnya sudah masif besar seperti itu, gimana pengendaliannya? Jadi mau tidak mau kita harus memulai program namanya Smart Grid. Smart Grid. Ya, mungkin sudah banyak teman-teman Gatrikers maupun pemirsa yang pernah dengar Smart Grid ya, Smart Grid. Kalau di PLN ini masuk jadi di tempat divisi Bapak? Oh, bukan, Smart Grid. Ini Smart Grid ini menyebar di seluruh fungsi. Baik di
Direktorat Pembangkitan, karena mereka harus menyiapkan namanya flexible generation yang bisa mengimbangi intermittency, di Direktorat Transmission yang harus mengatur pengaturan tegangan tinggi ini secara terkoordinasi. Kemudian ada di Direktorat Distribusi, di mana di distribusi ini kan ada fenomena namanya prosumer. Selama ini kan hanya consumer. Prosumer itu konsumer yang sekaligus jadi produser. Ya kan sekarang apa? Kalau rumah Mbak Astrid udah masang surya atap belum? Belum. Nah, misalnya, kalau suatu saat surya atap itu sudah sangat ekonomikal dan mudah didapat, kan sangat mungkin rumah-rumah itu semuanya atapnya ganti PLTS kan. Nah, kalau itu yang terjadi kan, siang mereka barangkali 4 jam 5 jam pakai surya, malamnya pakai PLN. Itu aja kan sudah bergejolak tuh, yang siang nggak ada beban terus malamnya naik gitu. Atau kalau mereka produksinya lebih dari yang mereka gunakan dan peraturan memungkinkan, saat ini belum memungkinkan, listriknya bisa dikirim balik ke grid. Kalau itu yang terjadi, pengaturan smart grid di sistem distribusi menjadi sangat penting sekali. Sehingga tadi untuk transisi energi, selain membangun pembangkit di renewable energy, juga harus membangun transmisi, juga harus membangun saluran distribusi, dan harus membangun smart grid ini. Dan ini era yang baru. Dan smart grid ini yang akan mengatur, mengendalikan sedemikian rupa, sehingga kalau ada intermittency, variability, listriknya tetap andal, tidak padam, tetap berkualitas, tidak kedip, ketegangannya nggak naik turun. Dan harapannya tentu harus tetap ekonomis. Nah, itu story-nya kurang lebih seperti itu. Karena itu kami sangat mengharapkan partisipasi dari seluruh stakeholder, dari para calon investor untuk mensukseskan net zero emission ini. Dan ini nanti akan tercermin dalam RUPTL yang insya Allah tidak waktu lama lagi akan keluar. Jadi net zero emission bukan hanya masalah ketersediaan listrik ya, tapi juga ini apa untuk ini ya iklim ya. Betul sekali. Kita, justru PLN perhatiannya sangat besar di situ, sehingga kami sekarang bahkan berpikir gini, our business is not only generating electricity, but to take care of environment for our future. Itu PLN yang baru. Makanya go green kan? Iya betul. Jadi PLN bisnisnya hanya bisnis produk listrik, tapi take care environment. Sekarang ya masuk ya. Betul. Nyatanya semua concern terhadap lingkungan kami masukkan dalam perencanaan, dan ini akan kita lakukan di pemerintahan yang baru ini. Pak, saya mau nanya soal masalah ini Pak. Pengen tahu secara pribadi kan saya karena ibu saya orang Eropa gitu kan, suka kalau kita naik otoban tuh kan suka ngeliat itu Pak, windmill di kanan kiri kan, itu. Kayak windmill itu kan. Tapi kan saya kan cuma nyetir, maksudnya cuma lihat kan. Itu Pak kayak apa sih rasa anginnya Pak kalau di bawah misalnya? Oh, di bawahnya. Itu besar. Enggak juga sebetulnya juga, teknologi terbaru ini kalau kecepatan angin sudah 4 meter per detik itu sudah soalnya pick up. Soalnya muternya kok pelan gitu kalau saya lihat. Memang kecepatannya juga pelan dan tidak harus sampai itu udah listriknya banyak itu. Begitu 4 meter per detik itu sudah pick up itu. Gitu. Dan itu kalau naik ke atas, kalau yang kapasitas tinggi ada liftnya loh Mbak Astrid. Kalau enggak pakai tangga. Ya, kemudian di atas itu orang bisa masuk melakukan overhaul. Tapi amazing deh, kalau pas pulang kampung di Jerman, bukan di Clayton itu udah lihat itu. Saya di Belanda. Enggak, soalnya saya lihat kok gerakannya kok pelan gitu kan. Saya lagi ngebayang apa gitu kan cukup. Tapi ternyata ada ini ya. That's one of my obsessions, supaya ada kayak begitu di dekat Klaten sana itu kan. Mudah-mudahan kan. Kan karena kalau gitu tergantung anginnya kan. Betul. Dan potensi kita di Jawa ini banyak sekali, di pulau-pulau lain juga besar sekali. Jadi saya yakin itu the way to go. Dan we believe itu adalah the way to go. Gitu Pak Astrid ya. Ini dikit Pak, ini kita Bapak udah ngasih informasi yang banyak ya. Tadi kita nggak expect sampai rencana PLN segitu sampai 2000. Tapi ya ini Pak, kita terakhir nih Pak yang ini sebelum kita di sesi penutup, ini kan Bapak di divisi manajemen risk ya sebagai direktur manajemen risk. Nah ini bagaimana Pak balance lah risiko-risiko yang ada. Gitu baik. Mungkin kita agak putar balik. Gimana sih kok ada manajemen risiko di PLN gitu. Jadi kan sebelumnya
manajemen risiko itu sangat matang dan maju sekali di sektor-sektor perbankan, sektor-sektor finansial, sektor-sektor insurance begitu. Kalau sektor real seperti PLN kok itu gimana? Jadi sebetulnya ini ada dua pihak. Pihak pertama adalah Kementerian BUMN melihat bahwa manajemen risiko itu hal yang sangat baik untuk menghindari perusahaan dari terpapar risiko-risiko yang dapat membahayakan kelangsungan keberlanjutan perusahaan, sehingga mereka mengambil konsep dari sektor perbankan diterapkan di sektor real seperti PLN. Dan peraturan BUMN nomor 2 tahun 2023 itu menyampaikan bahwa seluruh BUMN sistemik A, sistemik B, terutama sistemik A, PLN masuk BUMN sistemik A, itu harus mempunyai direktorat manajemen risiko. Nah, yang dimaksud sistemik itu apa? Sistemik itu kalau BUMN ini terganggu kelangsungan atau layanannya, maka dapat membahayakan keberlanjutan ekonomi nasional. Nah, sehingga itu arahan dari pemerintah. Nah, di satu sisi PLN ini kan sudah tiap detiknya itu kan sudah berhubungan dengan risiko. Ya, risiko terbesar PLN itu apa? Kalau listriknya padam, ya kan? Kalau listriknya nyala seperti sekarang, orang pada lupa PLN. Tapi begitu listriknya padam, baru ingat dia, PLN ada di mana gitu, dicari-cari gitu ya. Nah, sehingga bisnis kami yang real time ini sangat menuntut perlunya pengendalian risiko yang baik. Dan risiko-risiko yang ada di PLN ternyata tidak hanya risiko finansial, risiko operasional itu bisa 50-60%. Misalnya sekarang ini musim-musim penghujan begini ya, kita harus tahu bahwa gelombang laut itu kadang sampai 4 meter. Akibatnya kapal-kapal yang membawa batu bara itu bisa terhambat perjalanannya. Nah, kalau kita tidak merencanakan dengan baik, tidak memitigasi risiko yang baik, bulan Agustus September kemarin tidak numpuk batu bara di tiap PLTU. Nah, sekarang kalau terjadi cuaca buruk bisa kehabisan batu bara, kan nggak lucu PLTU batu bara mati karena itu gitu ya. Sehingga mitigasi risiko itu menjadi satu nafas yang sudah embedded dalam seluruh proses bisnis PLN. Baik itu yang ada di sisi hulu, di energi primer, di pembangkitan, di transmisi, di pusat pengatur beban, di distribusi, bahkan ke pelayanan teknik yang datang rumah-rumah selalu associated dengan risk. Sehingga sangat diperlukan penerapan risk management yang baik, sehingga itulah dibuat untuk suatu manajemen risiko. Bahkan hal yang simple aja, sampai saat ini misalnya kalau kita lihat para petugas pelayanan teknik, hujan-hujan, bawa tangga, naik ke tangga, itu kan semua penuh pekerjaan berisiko. Belum tentu kesetrum, kadang tangganya kurang tinggi, agak tegak, bisa jatuh. Nah, begitu banyak kecelakaan kerja di PLN karena manajemen risikonya yang perlu ditingkatkan. Nah, sehingga tadi pemerintah sudah menyiapkan begitu, sementara dari PLN juga sangat memerlukan kebutuhan terkait manajemen risiko, udah klop lah. Sehingga dibentuklah direktorat manajemen risiko ini yang mengcover any risk, semua potensi masalah yang dihadapi PLN. Dan tidak hanya potensi masalah, juga potensi opportunity atau peluang gitu. Karena risiko ada positif dan negatif gitu. Jadi akhirnya manajemen risiko ini ibaratnya kalau kita lihat kejuaraan off-road balapan itu ya, kan ada sopirnya, ada navigatornya. Nah, kalau cara bisnis yang normal, begitu ada belokan gitu, berhenti, rem, belok pelan-pelan gitu ya. That's a normal business. Padahal untuk bisnis seringkali kita justru belokan itu kita gas, asal mendaratnya selamat gitu. Manajemen risiko gitu juga. Kita bukan stopper. Manajemen risk itu juga mengatur kapan kita ngerem, kita ngegas gitu. Tapi supaya bisa mendahului ini ya Pak, lawannya dan mendarat dengan selamat, tidak terjungkal gitu kan. Nah, dan kita harus beri confidence kepada driver, dia bisa ngegas kenceng karena dia tahu remnya juga kenceng karena pakem, itu kurang lebih ya. Tapi terima kasih menanyakan, sehingga Direktorat Manajemen Risiko ini akan memberikan kontribusi yang sangat besar itu. Oke Pak, Bapak tadi udah ini ya Pak, udah sangat ini deh, komprehensif ya, menerangkan juga dari rencana sampai juga penanganan risiko ya terhadap operasional PLN Pak. Tapi sekarang masih tetap
mengontrol ya risiko di PLN, tapi yang berhubungan dengan program NZE-nya nih Pak. Oke. Nah, sekarang terkait net zero emission. Tadi di depan saya bilang ini adalah shifting dari thermal based energy system menjadi renewable energy based energy system. Ini bukan belok kiri nih. Ini kapal induk besar, rem mendadak, putar balik, melaju ke arah yang berbeda. PLN kan kapal yang besar. Iya. Ini resikonya sangat besar. Oke, sekarang kita lihat resiko operasional aja. Yang semula kita, wah PLN jago lah kalau ngurusin PLTD, PLTU, PLTP gitu. Yeah. Ya sekarang kalau ngurusin PLT Bayu dan PLT Solar dalam jumlah yang masif. Nah kemarin saya cuma ngurusin 2 aja di Sulawesi. Kalau jumlahnya besar nanti apa yang terjadi? Bagaimana cara mengendalikan dengan baik? Itu kan mengandung risiko operasional yang tinggi. Sehingga manajemen risiko akan memainkan peran di situ. Kita akan mendevise, kita akan membuat, akan kita menelaah bagaimana dalam memitigasi risiko untuk risiko operasional ini. Nah, bahkan sebelum operasional, kan tadi kita membangun besar-besaran. Ada risiko konstruksi di situ. Risiko keterlambatan proyek, apa yang terjadi? Apa yang kita lakukan? Ada risiko teknologi yang dipilih di situ. Jadi sebelum mencapai ke risiko finansial, semua risiko ujungnya bisa finansial, itu sudah ada berbagai risiko yang sudah nge-hit, yang sudah menghantam perusahaan duluan. Nah, merubah landscape dari thermal base seperti sekarang menjadi renewable base energy system atau bahkan net zero emission, itu seperti tadi saya bilang, tidak hanya balik kanan itu, tapi muter balik kapal induk yang sangat besar ini gitu ya. Ngeremnya aja belum tuh berhenti, belum putar baliknya sama, sehingga misalnya pada saat mendesain komposisi atau pada saat memetakan saja, memetakan potensi energi terbarukan dengan pusat-pusat beban. Kalau dalam pemetaannya ini juga tidak tepat, nggak taunya di situ potensinya kecil, misalnya seperti itu, udah mengandung risiko di situ. Dan juga bagaimana kita akhirnya mendesain sistem interkoneksi ini supaya nanti tidak kerepotan, sehingga manajemen risiko terutama pada saat transisi menuju net zero emission ini memainkan role yang sangat penting bersama-sama dengan pemilik proses business owner, yaitu lini pertama, kita selaku lini kedua mendampingi bagaimana kita sepanjang jalan ini memitigasi dengan baik. Apa yang terjadi kalau PLTU-nya terlanjur dimatikan, renewable energy belum naik, kita kurang. Nah, ini harus kita mitigasi juga. Kita buat skenario-skenario. Dan dari situ kita juga berpikir, apa yang terjadi jika biaya naik? Nah, kita kan perlu berhitung detail ini. Selama ini batu bara murah, berapa sen? Barangkali 4 sen, 5 sen US dollar per kWh. Kalau semuanya diganti dengan renewable energy, ada kenaikan biaya di situ. Bagaimana risikonya? Risiko terhadap perusahaan, risiko terhadap masyarakat. Nah, tidak hanya itu, tadi saya menyampaikan 230-an miliar US dollar diperlukan. Ada investment risk di situ. Dari mana kita membuat atau memanggil para investor dan seterusnya. Sehingga transisi net zero emission ini justru perlu pendampingan dari manajemen risiko secara melekat. Risiko operasional dalam hal pengendalian tadi, engineering problem, there is engineering solution. Risiko operasional begitu kita pelajari, kita bisa buatkan sebuah SOP, instruksi yang jelas. Tapi risiko-risiko lainnya yang tidak terantisipasi inilah yang harus betul-betul dimitigasi oleh Direktorat Manajemen Risiko. Sehingga net zero emission adalah cita-cita yang mulia dan kita menuju ke sana dan harus menuju ke sana. Dan kami dari Direktorat Manajemen Risiko PLN akan terus mendorong. Kami tidak menakut-nakutin, oh stop nanti kalau intermittent, tidak. Justru kami mendorong, okay, this is the way to go. You have to execute quickly, precisely, dan timely gitu loh, harus pas banget gitu. Karena perubahan ini memang harus dilakukan, harus dilakukan. Jadi nggak bisa ditunda-tunda juga kan. Betul. In every change there is always risk. Tapi kalau kita bisa memitigasi risk dengan baik, insya Allah kita akan berhasil. That's the point. Jadi kami dari manajemen risiko akan terus bersama-sama dengan
fungsi-fungsi yang lain di organisasi mendorong terwujudnya net zero emission, karena kami yakin inilah yang kita perlukan. Satu lagi tadi saya belum sampaikan, transisi menuju ke net zero emission selain RUPTL yang sangat hijau ini, kita juga ada inisiatif namanya ARED, Accelerated Renewable Energy Development. Jadi PLN bercita-cita bukan hanya transisi ini dibuat senatural mungkin selama ini, enggak, kita pengen ini dipercepat, accelerated renewable energy development. That's the new PLN. Kalau saya lihat dari karakter Bapak dengan semangatnya itu Pak ya. Jadi kan biasanya kalau kita bicara, biasanya nih Pak, saya dulu pernah di perbankan lama, itu biasanya kalau ketemu orang manajemen risiko, aduh ngerem terus Pak, gitu. Susah banget gitu, ngegasnya gitu. Tapi kalau ngelihat Bapak itu kayaknya semangat Pak ya, jadi emang dimitigasi ya, tapi nggak bisa ngerem karena Bapak punya ini, kita akselerasi kan, jadi nggak boleh ngerem terus. Jadi ya mungkin karakter Bapak ya, saya melihat udah mungkin ya itulah dipercaya beberapa kali ya oleh PLN untuk terus berkarir di sini, mudah-mudahan Pak. Terima kasih. Itulah bedanya risk management di sektor real dengan di sektor finance, karena di sektor finance everything is money, flow of money, sehingga pengendalian juga harus clear. Nah, tapi kalau di sektor real, money become goods, become production tool, berproses dulu, menghasilkan produk, service, layanan, baru coming back as money, sehingga jalannya lebih muter. Artinya it's very easy to become a stopper. Itu mudah lah. Kalau gitu mah nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Oh nak, kamu nggak boleh ke sana, nanti hujan, nggak bisa sana, nggak boleh. Tapi yang kita lakukan terus bagaimana supaya memanfaatkan tantangan yang ada menjadi peluang, memanfaatkan merubah potensi masalah yang ada menjadi potensi pendapatan yang lebih baik. That's the function of risk management. Menurut saya begitu. Jadi makanya tadi saya mengumpamakannya adalah sebagai navigator yang baik, dia akan bilang ke drivernya 100 meter lagi belok kanan agak menurun. Jadi tolong kamu nyetirnya agak miring, tapi kita gas nanti mendaratnya pas. Itu yang baik. Kalau risk management yang baik, pelan-pelan loh, mau belokan loh. Udah keburu kedahuluan yang lain. Itu kita fighting, kita mencari opportunity kok di bisnis. Ya mudah-mudahan gitu. Dengan semangat Bapak dan juga karakter Bapak yang selalu antusias dan selalu berlihat bahwa ke depannya itu sesuatu yang lebih baik ya Pak. Jadi PLN makin semakin maju. Terima kasih Mbak Astrid. Terima kasih. Satu lagi yang terakhir nih, terima kasih juga ke teman-teman Kak Gatrik, para Gatrikers. Terima kasih Pak Wing, ya kan, yang mengusulkan saya jadi anggota luar biasa Gatrik. Kami dulu waktu di Sulawesi beberapa kali jadi narasumber, dan tentu kami memerlukan dukungan dari seluruh Gatrikers bahwa program Net Zero Emission ini nggak akan bisa berjalan tanpa kolaborasi seluruh stakeholder. Ini bukan hanya pekerjaan PLN tapi pekerjaan bangsa Indonesia menuju kemandirian energi seperti yang dicanangkan oleh Pak Presiden Prabowo. Jadi terima kasih Mbak Astrid, terima kasih Kak Ketrik, terima kasih. Bukan juga kemandirian energi juga karena untuk juga prospek terhadap lingkungan ya Pak, dan juga climate akan datang ya untuk generasi kita lah, menjadi bumi yang nyaman lah untuk sustainability. Betul sekali. Kan nggak lucu kalau kita aja mikirkan diri kita tapi anak turun kita nanti sengsara gitu kan. Anak-anak kita, cucu kita tapi sengsara nanti kan gara-gara kita nggak memanage kan tadi resiko-resiko yang terjadi nih. That's right. Sangat penting Pak manajemen resiko ini. Terima kasih Pak Suroso atas waktu dan kesempatannya. Kayaknya masih banyak tuh tadi kalau saya lihat dari dengar penjelasan banyak. Kita belum bicara nuklir, kita belum bicara yang lain, investasi, belum bicara smart grid. Oke, nanti pasti kita boleh kan Pak? Oh tentu, Pak Wing nanti akan panggilin para expert di bidangnya kan. Saya hanya tahu di manajemen risiko. Juga, terima kasih sekali Pak Suroso, juga para Gatrikers Indonesia. Juga di lain kesempatan pasti Bapak Suroso akan mengisi di webinar ya Pak. Siap. Di webinar juga, oke. Tunggu kesempatannya ya, Bapak Suroso nanti akan mengisi di webinar maupun juga nanti di podcast selanjutnya. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.